Mandi tanpa melepas lensa kontak dapat menimbulkan resiko infeksi mata. Hal ini dikarenakan air yang digunakan saat mandi dari pancuran, keran, maupun kolam renang dapat mengandung mikroorganisme berbahaya seperti Asanta amoeba. Menurut Ani Nguyen, MD, Asisten Profesor Oftalmologi Klinik di Kik Medicine, USC, air keran yang membawa Asanta amoeba dapat memicu kontaminasi, meskipun lensa kontak sudah dibersihkan sesuai rekomendasi. Organisme ini dapat menempel pada permukaan lensa kontak dan menyebabkan infeksi jika terdapat kerusakan pada permukaan kornea. Selain itu, lensa kontak juga dapat merusak lapisan air mata alami yang membantu melindungi kornea, sehingga membuat mata lebih rentan terhadap infeksi. Infeksi mata seperti keratitis yang disebabkan oleh Asanta amoeba dapat menyebabkan rasa sakit hebat, kehilangan penglihatan, bahkan kebutaan jika tidak segera ditangani dengan tepat. Selain Asanta amoeba, bakteri dan jamur juga dapat menyebabkan keratitis akibat penggunaan lensa kontak. Oleh karena itu, Ami Fadada, MD, dokter mata di Adventech Care, physician di New York, menyarankan untuk melepas lensa kontak saat berenang, mandi, dan tidur, serta membersihkannya dengan larutan pembersih. Selain itu, Nguyen menekankan pentingnya mencuci tangan sebelum memegang lensa kontak untuk mencegah perpindahan bakteri. Pastikan tangan dalam keadaan bersih dan kering saat memasang dan melepas lensa kontak. Diet intermittent fasting kini menjadi trendsetter dalam dunia diet. Tidak hanya di kalangan masyarakat umum, metode diet ini juga banyak digunakan oleh para artis ternama tanah air seperti Marshanda. Belakangan ini, Marshanda berhasil menurunkan berat badannya hingga 17 kg berkat diet intermittent fasting yang diterapkannya. Tetapi, tidak semua orang berhasil dalam menjalankan diet ini. Hal ini dikarenakan masih banyak kesalahan yang sering dilakukan sehingga membuat diet ini kurang optimal bagi beberapa orang. Berikut adalah beberapa kesalahan yang kerap dilakukan saat melakukan diet intermittent fasting, seperti yang dilansir oleh redaksi duniadiet.com dari beberapa sumber. Memilih pola diet yang tidak sesuai. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan diet intermittent fasting adalah memilih pola diet yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sebelum memutuskan untuk menerapkan metode diet ini, sebaiknya Anda memahami terlebih dahulu bahwa ada lebih dari satu jenis intermittent fasting. Ada yang dilakukan 2 kali dalam seminggu, ada juga yang dilakukan secara bergantian. Selain itu, durasi berpuasa juga bervariasi tergantung pada kebutuhan dan aktivitas masing-masing individu. Terburu-buru mencapai target. Kesalahan lain yang sering dilakukan adalah terburu-buru mencapai target. Padahal, tubuh memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, termasuk kebiasaan makan. Jadi, sebaiknya Anda tidak memaksakan tubuh untuk berpuasa pada jam yang tidak biasa. Lebih baik melatih tubuh secara bertahap dan tidak terburu-buru. Tidak memperhatikan asupan makanan. Asupan makanan juga sangat penting dalam kesuksesan diet intermittent fasting. Banyak orang yang meremehkan pentingnya memilih makanan yang sehat dan bergizi selama periode makan. Padahal puasa intermittent bukanlah alasan untuk mengonsumsi makanan yang tidak sehat atau berlebihan selama periode makan. Berpuasa hanya dengan minum air putih. Ada pemahaman yang salah bahwa kita tidak boleh mengonsumsi apapun selain intermittent fasting. Padahal, masih ada minuman lain seperti kopi, teh, dan minuman yang mengandung elektrolit yang tepat bisa dikonsumsi selama berpuasa. Jadi jangan hanya mengandalkan air putih saja. Itulah beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan diet intermittent fasting. Sebelum mencoba metode diet ini, pastikan Anda memahami dengan benar dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli gizi agar hasilnya lebih optimal.
Rasa nyeri di area panggul dapat menyerang secara tiba-tiba atau saat melakukan aktivitas sehari-hari yang sederhana seperti masuk dan keluar mobil. Terapis fisik panggul Mercy Krause PT, DPT mengatakan bahwa nyeri panggul dapat terjadi sekitar tulang kemaluan atau bagian belakang di sekitar sendi sacroiliaca. Meskipun nyeri panggul sering terjadi selama kehamilan, nyeri ini juga bisa dialami oleh orang yang tidak hamil karena kebiasaan tertentu yang dapat memperburuknya. Salah satu penyebab yang mengejutkan adalah masuk dan keluar mobil yang sering dilakukan setiap hari. Tulis laman Well and Good, Senin. Krause menjelaskan bahwa ketidakstabilan atau kelemahan korset panggul dapat menyebabkan rasa sakit saat tulang dan sendi panggul ditekan. Aktivitas seperti masuk dan keluar mobil seringkali melibatkan gerakan asimetris yang memberikan tekanan lebih besar pada sendi panggul. Asimetris ini terjadi saat berdiri dengan satu kaki. Saat masuk atau keluar mobil, berat badan harus dipindahkan ke satu sisi. Namun, melangkahlah satu kaki pada satu waktu dapat menimbulkan tekanan yang tidak merata dan menyebabkan ketidaknyamanan, jelas Krause. Selain masuk dan keluar mobil, aktivitas lain yang dapat memperburuk nyeri panggul adalah berjalan di permukaan yang tidak rata, berjalan jauh, berdiri dengan satu kaki, dan menggunakan tangga. Untuk menghindari nyeri panggul, Krause menyarankan untuk duduk berlebih dahulu di jok mobil dengan kaki di luar, lalu ayunkan kaki secara bersamaan ke dalam mobil. Selain itu, pastikan lutut tetap rapat saat mengayunkan kedua kaki untuk menghindari tekanan yang tidak merata pada panggul. Gunakan juga penyangga atau pegangan saat masuk dan keluar mobil untuk menambah kestabilan. Krause juga menyarankan untuk melakukan olahraga ringan, beristirahat saat nyeri panggul, menghindari gerakan asimetris dan tidak berdiri dengan sebagian besar berat tubuh bertumpu pada satu kaki. Jika nyeri panggul masih berlanjut, segera hubungi terapis fisik dasar panggul untuk mendapatkan bantuan yang tepat. Kami adalah pilihan utama Anda untuk mengendalikan nyeri panggul dan membantu Anda merasa lebih baik, kata Krause. Gejala defisiensi vitamin E perlu mendapatkan perhatian serius. Kondisi ini menandakan tubuh sedang kekurangan vitamin E yang merupakan salah satu vitamin penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin E berperan dalam melindungi tubuh dari serangan radikal bebas dan menjaga sistem imun tubuh. Biasanya, vitamin E dapat diperoleh melalui makanan seperti kacang-kacangan, sayur hijau, minyak sayur, dan gandum. Namun, defisiensi vitamin E dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti diet rendah lemak, kondisi yang mengganggu penyerapan makanan, dan bayi yang lahir prematur. Lalu, bagaimana gejala yang muncul ketika seseorang mengalami defisiensi vitamin E? Berikut adalah penjelasannya. Gejala defisiensi vitamin E, nyeri otot yang sering terjadi. Kekurangan vitamin E dapat menyebabkan nyeri otot dan melemahkan otot tubuh. Hal ini disebabkan oleh serangan radikal bebas yang merusak sel otot. Vitamin E berperan dalam memastikan membran plasma yang merupakan komponen penting dalam perbaikan otot dapat berfungsi dengan baik. Mudah sakit dan lambat sembuh. Kekurangan vitamin E juga dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap penyakit dan memperlambat proses penyembuhan. Hal ini dikarenakan vitamin E berperan dalam meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi jika seseorang sering sakit dan memiliki waktu penyembuhan yang lama, dapat dicurigai bahwa ia kekurangan vitamin E. Gangguan keseimbangan tubuh. Kekurangan vitamin E dapat mempengaruhi fungsi saraf dan mengganggu keseimbangan tubuh serta refleks tubuh. Hal ini dapat terjadi karena vitamin E berperan dalam melindungi saraf di tangan dan kaki dari degenerasi yang dapat menyebabkan gangguan refleks dan keseimbangan tubuh. Rambut rontok dan kulit kering. Kekurangan vitamin E juga dapat menyebabkan rambut rontok dan kulit kering. Jika seseorang yang sering mengalami kerontokan rambut dan kulit kering, meskipun sudah menggunakan berbagai produk perawatan, dapat dicurigai bahwa ia kekurangan vitamin E.
Gangguan pada mata. Selain vitamin A, vitamin E juga berperan penting untuk kesehatan mata. Kekurangan vitamin E dapat mempengaruhi fungsi mata dan meningkatkan resiko degenerasi makula yang dapat menyebabkan penurunan kemampuan untuk melihat lurus ke depan. Sulit menggerakkan anggota tubuh. Kekurangan vitamin E juga dapat menyebabkan kesulitan dalam menggerakkan anggota tubuh seperti berbicara dan menelan. Menurunnya fungsi kognitif. Vitamin E juga berperan dalam melindungi otak dari serangan radikal bebas dan stres oksidatif. Kekurangan vitamin E dapat mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Jadi, jika kamu mengalami gejala-gejala di atas, sebaiknya periksa kadar vitamin E dalam tubuhmu. Jangan lupa untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin E untuk menjaga kesehatan tubuhmu. Terima kasih telah membaca artikel ini dari redaksi duniadiet.com.